itu minimal gaji berapa kira-kira Mam? Anak baru lah. Biasanya kan nomornya tuh 33, 44, 22 tuh yang anak U20 kan. Itu gaji berapa Mam kira-kira Mam? Kayak gitu-gitu Mam. Gak apa-apa, bongkar aja lah ya. Kasih tau aja lah kan. Abang Bor kan. Siapa yang mau negor? Iyalah Abang Bor. Oke Tops, balik lagi sama gue Imam Haruzikin di channel Top Score TV. Kali ini gue lagi di Topcast. Kali ini Topcast serius ya, satu minggu 2 kali ya. Gokil. Jadi kita banyak mengundang tamu-tamu penting. Tapi di depan gue penting-penting gak penting nih sebenarnya tamu. Namanya adalah Imam 8 alias Abang Bor. YouTube lu kemana YouTube lu? Kok udah gak bikin YouTube lagi, gak bikin video lagi? Aduh, editornya udah kerja. Gue gak bisa narik lagi. Padahal itu viewersnya lumayan. Iya, gue tahu. Lu siapa aja waktu itu? BBS. Terus Kaisar, Ais, hampir semua timnas. Iya kan? Iya, dan memang ada waktunya waktu itu. Iya. Sekarang ada waktunya. Editor yang nggak ada. Iya. Terus sekarang sibuk apa, Mam? Sibuk create event di kerjaan. Oh, Walletku ya. Iya, sama nge-branding beberapa brand lah. Anjas. Jadi ya. Imam ini Imam ini brand ambassador parfum. Apalagi Mam? Tropi. Apalagi Mam? Barber tuh gue mantan BA-nya. Oh, mantan BA-nya. Tapi alhamdulillah masih dipercaya sama owner sama manajernya untuk kelola kalau misalnya teman-teman mau cutting ataupun coloring. Oh. Di semua cabangnya. Oke, itu siapa? Mas apa? Pak Henry. Iya. Henry ya? Iya, betul. Itu rambut Kapten Barber ya? Iya, udah tanda tangan banget ini. Kelas harus, ya? Iya dong. Banyak loh itu cabangnya. Ada 65. Ya gue kan follow-followan sama si Henry itu. Iya, gokil, masih muda lagi. Jadi kalau teman-teman siapapun yang mau atas rekomendasi nama gue, aman. Dapat diskon? Free. Anjrit, beneran? Kok lu jago sih Bang? Jadi itu teman-teman yang storyin free semuanya. Oh gitu. Jadi temen gue si Imam Bor ini emang jago dalam urusan menjaga relasi. Alhamdulillah. Iya, makanya lu di komunitas di Walletku suruh ngurus komunitas kan? Iya. Nah, karena lu jago tuh, gue lihat ya. Tapi nggak tahu, kayaknya teman-teman lu yang lu akrab itu bukan anak futsal ya, sepenglihatan gue. Lu pernah bikin sakit hati mereka atau gimana? Enggak sih, enggak gitu dong. Enggak gitu juga. Enggak. Gue memang gimana ya nyebutnya? Antara relasi, teman, followers, ya gue anggapnya sama aja perlakuannya. Jadi mereka pun welcome aja, gitu sih. Tapi masih berhubungan baik kan? Baik. Alhamdulillah semuanya. Mau ngebantu gue kalau gue lagi mau event apa ya. Oh, mau jadi ya? Bisa ya? Bisa. Brand mana aja mudah-mudahan begitu juga. Iya. Jadi Tops, buat yang belum tahu, Imam 8 ini adalah ex playernya Halus, Cosmo. Sebelum itu apa lagi Mam? Gue nggak tahu Mam. Gue sih mulai karir 2009 sih. Apa tuh? 2009 timnya apa? sama Bang Libido? Jatim. Bukan. Oh, Bang Jatim. Oh, Bang Jatim. Dipegang sama Pak FP. Yang ini bukan yang punya toko sport itu sekarang, bukan? Sama Pak Ferry Paulus. Oh, Ferry Paulus. Jadi di belakangnya Ferry Paulus. Oh. Cuman pelatihnya waktu itu Bang Bani. Oh, BSI. Iya, Bang Bani. Udah sehat belum tuh di beliau kabarnya? Alhamdulillah udah sehat. Udah sehat ya. Bang Jatim 2009, 2010 Harimau Rawa. Iya. Enggak juara tuh. Waktu itu yang paketan after juara. Justru gue yang beruntungnya tuh. Enggak, gue yang beruntungnya mereka pada juara, gue yang kualifikasi AFC. Oh, lu ikutan. Tapi nggak berhasil pasti gara-gara ada lu. Pasti Wah. Enggak, emang lawannya waktu itu Irak di Qatar. Oh, gokil, lu ke Qatar? Iya, gokil. Pas memang ditinggal sama senior CS Pelindo itu berubah total timnya. Kalau mungkin mereka ikut, mungkin bisa lolos grup. Tapi lolos grupnya juga ketemu Jepang langsung. Cuma nggak apa-apa lah ya, lolos grup dulu. Iya. Tapi waktu itu lu nggak lolos grup? Nggak lolos grup. Pas itu. Seri nggak? Seri atau minimal menang lah? 4-1. Kalah? Dikalah sama juara Irak. Oh. Jadi iya. tim juara. Tapi Irak. lolos grup lu? Enggak, itu kualifikasi. Kalau lolos, mainnya di situ juga langsung selang 4 hari atau 5 hari gitu. Oh, iya. Jadi kalau misalnya lolos bisa 2 mingguan di situ. Akhirnya seminggu doang. Nah gitu sih 2012 gue nggak main, tapi gue PON DKI. Oke. 2013 Cosmo.
Cosmo. 2023 PLN 2013 PLN 14. sama Bang V udah belum ya? Bang V Belum. 2016 ya? Bang V 2016 2017. Nah. 2013 2014 PLN 2015 Jaya Kencana. Jaya Kencana tahu. Yang sekarang jadi Jayanya perempuan ya? Jaya Kencana Angel. Itu, Sekarang, iya. dulu mah ada laki-lakinya. Ada dulu. Oke. Terus Gue anak baru di futsal soalnya jadi nggak terlalu ngerti. 2000 berapa ya? 2016 My Futsal Cosmo. My Futsal Cosmo ada logo top score di bajunya. Ada pan juga tuh ya. Iya ada pan juga. Yoi. Gue ada bajunya, Mam. Ada. Emang dikasih sponsor. Iya. Setiap sponsor dikasih Iya, pasti. Yang gue nonton ke Bandung dibantai. Wah. Gue pikir, weh gue sebagai sponsor nih. Kena bantai asem. Skuadnya pemuda semua. Iya memang. masih muda semua ya waktu itu ya. Tapi Iya. better lah itu masih bisa bertahan dengan budgeting yang menurut gua di bawah rata-rata liga. Oh, oke. Terus 2018 mana gue 2018 ya? Cosmo masih lu. Cosmo. Habis itu baru Cosmo sampai 2020 kan lu ke halus Iya, kan? baru halus tuh. Gua dengan gimana ya? Mikir langkah panjang kayak gua moving nih. Soalnya karena waktu itu di 2018 2019 gua masih gimana ya ngomong ya? Pemain juga, pengurus juga. Oh iya tahu. Nah, salah satu pelatih minta kalau mau main aja, kalau mau pengurus ngurus gitu. Dia secara langsung mau ngusir lu kali itu, Mam. Enggak sih. Enggak ya? Karena gue memang terlalu banyak vokal. Oh iya. Vokalnya memang pro ke anak-anak. Oh iya gitu. benar. Karena kan gue merasakan gue pemain nih. Iya, jadi iya. apa yang dibutuhin pemain ya gue vokal tahu, dan iya, gue iya. paling senior. Iya. Gitu. Dan satu sisi ya gue deket banget sama owner. Iya, gitu. apalagi itu bikin makin pusing kepala itu. Iya. Manajemen serba salah. Cuma mau memang- negor lu deket ke owner. Cuman memang gue tidak pressure ke pelatih kalau gue memang harus main. Cuman gue apapun yang diminta pemain gue coba push gitu. Karena gue merasa gue masih pemain gitu. Tapi Mam, gue kalau ngelihat lu main futsal sama lu main bola, lebih enak ngelihat lu main bola, Mam. Karena gue basicnya emang pemain bola. Betul. SSB. Lu sama Teli segala ya, tempo hari cerita ya? Iya, Teli masih di junior gue kalau di SSB. Oh. Jadi senior gue tuh Bang Andri Rawan. Kedua Kocoy masih senior gue juga di Kocoy. SSB. Baru angkat di atas gue ada pemain timnas semua sepak bola. Baru muncul angkatan gue. Nah Teli 2 tahun di bawah gue gitu. Ada Malis juga di bawahnya Teli. Oh. Ada Malis tuh. SSB apa sih? Persigawa Selatan di sini. Oh, Persigawa. Sekarang berubah nama jadi T11. T11. Tapi tetap domisilinya di Jalan Raya Bogor. Oh. Latihannya di mana tuh? Di Gor Cilangkap itu? Bukan. Gor Ciracas. Ciracas. Oh, di Ciracas, di belakang situ. Iya di Gor Ciracas. Oh, gitu. Ya. Terus kenapa lo jadi main futsal, Mam? Ya karena link. Oke. Karena awalnya kan dulu timnas futsal dari mahasiswa. Bang Andri Rawan, Bang Asep Adian kan itu pelatih-pelatih gue dan senior gue di SSB. Akhirnya mereka duluan tuh Yang ke futsal. timnas futsal 2007. Ya mungkin karena senior linknya sudah, yaudah lu main futsal aja deh. Gue mutusin main futsal tuh di 2007. Setelah gua mencoba U21 Persitara. U21 Persitara masih masuk tim, cuman gak main-main. Akhirnya pelatih gua, udah lu main futsal aja deh. Pas lo main futsal udah lo jadi pengurus aja lah gitu. Akhirnya sekarang begitu ya. Iya. Emang kalau misalnya ngomongin futsal, gua lama di futsal ya ketolong sama link aja sih. Karena senior-seniornya udah turun menurun gitu. Iya. Itu aja sih bagusnya. Iya, Dan gue bisa mungkin yang ngejaga badan aja biar nggak gemuk-gemuk banget. Bener lu masih training gitu gue liat di story ya. Waduh itu capek banget. Gila lu. Padahal lu udah sering olahraga mulu kan 2 hari sekali minimal kan. Fun football, fun futsal kan. Iya kalau fun futsal sama fun football iya. Cuman Tapi beda sih ya dengan high intensity training yang ngangkat Beda. megang ini ya kan. Iya beda. Jauh banget makanya gue kayaknya gimana ya? Menurut gue kurang nih kalau fun football doang. Takutnya ada job-job tarkam seminggu kan. Tapi Biar emang nggak drop banget. masih tarkam-tarkaman. Lu kalau tarkam bola atau futsal? Kalau tarkam kalau luar kota pasti futsal. Oh. Kalau di Jabodetabek kalau tarkaman bola ayo. Cuman kalau tarkaman futsal kadang-kadang gue suka nolak juga kalau Jabodetabek. Kenapa? Capek. Capek. Jadi pertama bukan melihat nominalnya, cuma
Kalau gue lihat dari nominal segitu, kalau terus gue nggak Nominal segitu, terus gue nggak dapat kesenangan batin gue. Kalau sepak bola ya, walaupun nominalnya kecil, cuman enak aja gitu. Kita main sliding, kita main hantem-hanteman di lapangan. Duelnya lebih dapet gitu. Beda sama futsal ya? Sebentar banget main futsal mah. Kalau tarkam 20 kotor, ada yang 15 menit kotor. Itu kalau tarkam futsal. Tapi lu dulu kuliah di mana sih? UNJ. UNJ. Olahraga. Selesai? Enggak. Nah ini fakta. Iya benar. Harus gue sampaikan. Iya. Tapi alhamdulillah senior gue sama dosen-dosen gue masih merangkul gue lah. Merangkul kalau misalnya ada kegiatan alma mater mau ikutan nggak lu gitu. Oh iya. Masih dianggap sebagai alumni yang lulus lah ya. Veteran. Mam, gue pengen tahu sih Mam. Kan gue pernah nonton video lo di Bola Lob tuh, seru banget tuh. Bahas mengenai futsal, lika-likunya. Karena gue rasa lu orang dalam yang udah lama. Tahu lu berada di tengah-tengah generasi menurut gue. Jadi lu kenal generasi lama. Sekarang juga lu kenal generasi baru. Itu bener. Iya kan? Bener kan? Jadi lu ada di tengah-tengah tuh. Jadi kalau ibarat kata kayak gue nih. Kalau ya kita itu generasi yang pernah merasakan tanpa handphone. Sama merasakan saat ini handphone lagi kita pegang. Kan kita jadi orang yang bijak banget tuh, pernah ngerasain berhubungan pesan lewat surat, ya kan? Gue mau bilang. Nah, pernah ngirim nelpon pakai wartel, ya kan? Nah, ibarat kata di futsal lu kayak begitu. Nah, sekarang pertanyaan gue pelan-pelan nih, gue mulai. Futsal itu bisa menghidupi orang gak sih, Mam? Menurut gue pribadi? Iya. Sampai sejauh ini sih belum. Hanya mungkin kalaupun bisa dihitung jari sih 5-10 orang. Dan itu juga nggak bisa continue lama. Futsal industrinya masih pegel. Masih pegel ya? Iya. Ada untungnya gak sih Mam bikin klub gitu-gitu? Wah kagak dong. Nggak ada ya? Nggak ada dong. Kecuali mungkin dua musim terakhir ini banyak sponsor-sponsor masuk di tim masing-masing ya. Mungkin membantu buat akomodasi liga. Tapi untung nggak? Belum. Masih orang-orang gila buang-buang duit. Oh gitu ya? Iya loh. Itu makanya menjaga banget bos-bos biar moodnya bagus, biar semangatnya bagus. Tetap buang-buang duit ya bos. Buat timnas futsal, buat pemain-pemain. Ya gue harus nyampein ini. Dia memang beliau itu memang buang-buang duit. Buat apa? Selain kesenangan batin dia, dia mengangkat prestasi mungkin daerahnya, pemainnya, dan rasa bangga. Kalau buat duit mana? Jadi nggak bakal balik modal tuh ya? Nggak bakal. Kayak yang duitnya masih tanggung, jangan deh bikin klub futsal gitu ya? Ya mau coba-coba mah silakan aja. Cuman pasti pegel di musim kedua ketiga pasti angkat tangan. Oke. Sekarang gue mau tanya, beban paling besar dalam sebuah klub futsal itu gajinya kah? Transportasi perjalanan kah? Sewa lapangan training kah? Apa? Nih bicaranya balik lagi ya dari zaman ke zaman nih. Iya, dari zaman ke zaman. Kalau sekarang kan panjang nih 2 musim terakhir ini panjang nih liganya. Iya, liganya jadi 8 bulan. 8 bulan. Pasti pertama akomodasi, yang kedua gaji pemain. Kalau dulu di angkatan gua yang paling berat banget memang akomodasi. Nah kalau misalnya sekarang gaji pemain udah tinggi-tinggi banget. Hebat nih alhamdulillah. Seriusan ya? Iya, gue senang sih ngelihat industri sekarang untuk teman-teman pemain. Senang gue. Gajinya untuk 5 tim yang sehat, yang gue bisa ngesebut sehat, bisa di atas 2 digit. Wah, seriusan? Iya. 5 tim sehat ya. 5 tim sehat ya. Apa? Boleh disebut nggak? Waduh, disebut ya. Iya. Ini menurut gue nih, menurut analisa gue nih ya, lu mengiyakan aja, kan gue orang nggak ngerti lah. Menurut gue aja, gue kan pemain langsung, kan gue tahu. Iya terserah, gue pengen menyelamatkan lu nih supaya nggak salah ngomong. Gue langsung aja, gue aja. Kocak. BTS lah jelas. BTS jelas. BTS tuh bosnya namanya siapa? Mas Dimas ya? Iya. Yang megang timnas juga ya? Iya betul. Wah ya, oke lanjut. Kedua ada Cosmo, bosnya siapa? Mas Hans. Iya, bos Hans. Terus Kancil juga sudah mulai sehat nih di 2 musim terakhir. Terus Pendekar. Oh, Ata. Iya, mungkin satu lagi sekarang pendatang baru nih yang duitnya masih jor-joran.
ada Favage. Favage. Iya. Oh, Black Steel malah nggak masuk sama lu. Black Steel budgetnya ada menurut gua. Ini menurut gua pribadi ya. Tapi tidak wah. Oh, Cukup lah. oke. Cukup. Cukup. Gokil. Padahal Black Steel tapi pemainnya tunggu, dia asing berapa sih Black Steel? Ya kita kan nggak ngomongin asing nih kan. Enggak ya, tapi kan analogi kita adalah Black Steel tuh banyak asingnya. Enggak apa, tim besar itu banyak asingnya. Black Steel Ya. ada asingnya? Ada dong, 2. Diego sama Diego sama Di Maria. Di Maria ya? Iya, pelatihnya juga. Oh iya. Justru Favage ya? Favage sih menurut gue sih yang uangnya lagi stabil sama lagi oke lah. Oh, menarik. Favage itu Ali Abidin. Iya. Oh, Ali Abidin. Siapa lagi? Neto. Iya, si Gondrong. Oh, iya. Gokil. Iya. Nah, diukur 5 besar itu sehat atau tidak, menurut lu dia punya budget berapa sih? Misalkan punya budget minimal sekian miliar gitu. Di atas 3M lah. Di atas 3M. Di atas 3M. Dalam satu musim. Dalam satu musim. Kecil ya? Kecil Iya menurut gua. kan gue bilang kan futsal. Berarti gue bisa bikin. Amin ya Allah, Berarti amin. gua bisa bikin. Berarti lu bisa memajukan potensi-potensi pemain-pemain futsal Depok dan Jawa Barat. Iya. Jadi kiblatnya nggak di Bandung terus. Iya benar. Padahal Depok jago-jago ya, Mam. Jago-jago nggak ada bosnya aja. Iya benar. Nih bos kita. Amin ya Allah, mudah-mudahan ya bos. Coba Mam, anak Depok yang jago. BBS kan Parung Depok gak masuknya? Bogor dong. Bogor ya. Ya anggaplah dia deket Depok lah. Dekat lah setengah jam Suni doang. Iqbal ya, kan. Suni Iqbal, Rio, Ais Depok kan? Ais Depok. Buset dah. Siapa lagi? Afif enggak. Afif bukan, Jakarta. Afif Jakarta. Tapi banyak potensi-potensi Depok yang Teli Depok. Jakarta ya? Teli Depok ya? Teli Depok. Tapi emang gak jago dia mah, cemen. Waduh. Kolong-kolongin. Apa lu Tel? Enggak, Teli itu masih jago. Masih jago ya? Dagang. Mampus lu Tel. Tiap malam nge-live ya. Lu atlet apaan tiap malam nge-live jualan lu? Wah, gila lu Tel lu. Banyak Depok, bener banyak Depok. Banyak ya Depok ya, Banyak. tapi larinya ke Bandung ya. Larinya ya kalau Jawa Barat Ya, otomatis Jakarta, kiblatnya Bandung. Karena masih ada coach Panca. Iya, oke. Itu Oke, sih. lanjut lagi. Terus minimal punya 3 miliar katakanlah ya. Terus kalau pemain-pemain asing tuh bayarannya berapa sih, Mam? Beda-beda Ada sih. lu tahu nggak, Mam? Yang paling pernah lu tahu lah, namanya X misalkan. Dibayarnya berapa sih? Cara kontraknya tuh 1 tahun kah? Per bulan kah? Rata-rata kontraknya 1 musim. 1 musim. Cuman Oke. tergantung perform di seri pertama. Oh, kan dia ada 2 seri. Ya. Oh, gitu. Ada kan yang lu lihat kan tim yang ganti di seri kedua. Oh iya, bisa. Ada dia sering ganti. BTS kayaknya sekali pernah ganti. Akhirnya seri kedua ganti pemainnya. Oh. Ganti asing gitu. Pendekar juga tuh. Yang masuknya Ricarino, yang Ali dikeluarin. Yang gitu sih. Setahu gue sih budgeting untuk pemain asing ya, yang sekarang masuk Indonesia minimal banget 40 juta sebulan. Oh, Minimal ya. gokil. Minimal. Ada yang 2 kali lipatnya pasti. Ya kayak Ricardinho gitu ratusan juta pasti. Iya dong. Dia mah beda lah ya levelnya. Nomor 1 dunia coy. 6 kali pemain best player coy. Iya gokil itu, makasih Atta Halilintar. Itu top tuh, itu dia berjasa lah buat Iya dong. kemajuan industri. Makanya gaji-gaji yang lain jadi pada ngikut. Betul. Karena industrinya jadi. Iya memang. Untuk kayak gue bilang untuk pemain sekarang gue seneng banget. Akhirnya ya teman-teman ngerasain sejahtera lah. Walaupun memang hitungannya 8 bulan atau 9 bulan. Seenggaknya lu punya keep duit lumayan lah. Ntar di bulan setelah after liga 3 bulan mungkin lu masih ada tabungan untuk lanjut di Liga preparing liga selanjutnya. Liga selanjutnya. Iya. Tinggal lu jaga aset aja kaki sama badan lu. Benar. Gitu sih. Jangan sampai kayak gua operasi ACL ya. Beda bos. Ente kan bukan atlet. Gue kebayang sih kalau gua terus harus nyari duit di futsal gitu ya, masih takut-takut. Aduh. Jangan sampai deh ya, Mam ya. Iya. Iya. Oke, terus Mam, akomodasi nih, misalkan 3 miliar nih ya. Iya. Akomodasi tuh biasanya habis berapa sih dalam satu musim tuh? Dari 3 miliar itu misalkan. Kalau per musim sih ngitungnya berat ya. Kita ngitungnya per seri aja lah. Ya, coba Seri per Jakarta nih. Apalagi sekarang agak berat dalam arti kata federasi buat jadwal 2 minggu 2 minggu. 2 minggu di Jakarta, 2 minggu besok di Surabaya. 2 minggu di Pontianak. Otomatis hotel aja minimal banget tim 8 hari. Iya. Kali taruhlah 9 sampai 12 kamar. Iya. Nah, terus belum makannya. Iya. Satu seri itu bisa 100 sampai 120 juta. Hmm. Itu.
belum tiket pesawat. Oh, itu baru akomodasi. Oh, itu udah. Oh, berarti belum sama tiket. Iya, itu sudah sama tiket. 120. Heeh. Tapi kan kalau misalnya belum bonus menang. Oh, ada. Emang ada, Mam? Lo ada dong setiap tim. Dulu Itu lu kan pernah dapat bonus menang gimana? Biasanya. setiap tim beda-beda sih. Oh. Match ya. Tergantung juga match sama ketemu lawannya. Oh, misalnya gini, hari ini kita lawan Black Steel, bonusnya adalah sekian kalau kalian menang, gitu misalkan. Oke, hari ini kita match nih, lawannya BTS. Menang 3 kali lipat dari bonus biasanya. Oh, gitu. Ada template-nya. Iya, tapi udah tercantum di kontrak. Oh, gitu. Misalnya, tapi kalau misalnya bonus dikali lipatnya itu ketentuan bos. Ketentuan bos. Cuman kalau di kontrak ya bonus menang sih ini, sering nggak dapet, kalah nggak dapet. Oke. Golin ada bonus lagi nggak kalau golin? Kalau gua kemarin di halus tuh ada. Oh. Jadi misalnya hitung golnya menangnya berapa dikalikan lagi tuh. Oh. Cuman kalau di tim sebelum-sebelumnya enggak. Oh, gitu. Jadi menang doang yang dihitung, Ya, menang nggak doang. mencetak gol gitu ya. Gitu sih. Enak karena menurut gua itu stimulus juga dong. Iyalah. Jadi maruk ya? Enggak juga. Jadi pengen gue pernah loh kejadian begini. Ini kejadian gue di My Futsal Cosmo. Ya, Futsal Cosmo. Gue ditegur sama istri owner. Imam, anak buah lu mau bonus nggak sih? Duit gue nggak keluar nih sebulan. Anjrit. Gue bingung tuh di WA begitu gimana tuh ya. Aduh gue jawab apaan ya sama bos. Gue langsung gue capture, bos. Bini lu WA-nya begini nih gila. Gimana nih ya? Ya lu gak pada mau duit. Iya, bener. Ya mau, cuman kan susah. Gak menang. Masalahnya kan lu gak susah menangnya kan. Itulah. Makanya duitnya jadi kayak cair-cair bonusnya kan. Iya. Sampai mungkin dia gergetan kali ya, banyak peluang atau segala macam akhirnya nggak menang, akhirnya sampai keluar ngomong gitu. Lu nggak mau duit ya pada ya? Lah mau. Gimana dong? Iya, iya. Tapi Mam, kalau Cosmo JNE sekarang namanya, Cosmo itu emang udah klub dari dulu kan sebenarnya. Iya. Kalau ngomongin Cosmo tuh klub tertua Tertua di ya. Jakarta. Jadi sebenarnya Kayak Randy Satria kan Cosmo juga ya. Bener gak sih? Atau Dia- pas lagi match-match tertentu doang dia join ke tertentu aja. Karena kan memang keterikatan sama IPC kerjaan IPC, ya, nggak bisa kerjaan. pasti. Terus kalau misalkan kayak Cosmo sama JNE, itu JNE yang bayar atau Cosmo yang bayar ya? JNE yang bayar berarti ya? JNE siram sponsorship dong. Oke. Fresh money. Fresh money. Jadi namanya ada di situ. Betul. Makanya kemarin pas lagi gua nonton Cosmo JNE, gue lihat karyawan-karyawannya, gue pengen tanya, Bang, resi otomatis gue belum jalan kayak. Waduh. Bang belum di pick up kayaknya bang. Iya Bang, belum pick up nih Bang. Gue pengen bercandain Tapi memang gitu, ntar di gue ditonjok. di setiap kota untuk slot, setahu gue ya karyawan JNE disuruh nonton. Jadi kalau ada match JNE Cosmo di kota-kota tertentu yang ada dekat lah suruh nonton memang. Iya. Disiapin nasi kotak kemarin. Iya, setiap kota. Gokil. Jadi memang mereka support banget sih. Itu kalau gitu berarti JNE-nya mungkin bosnya suka futsal kali ya? Itu yang gue bilang. Lagi JNE kan banyak lah cabur. Dia supporting volley juga. Oh. Ada sepak bola juga. Cuman mungkin lagi anak emasnya futsal nih. Dan ketemu timnya yang match, yang satu visi. Ya udah. Enak mereka jalan barengnya. Gitu. Iya, ya. Oke, balik lagi ke gaji ya, Mam. Tapi ada juga nggak sekarang nggak digaji? Sekarang nggak ada. Tapi minimal gaji ada. Ada ya? Iya yang Paling rendah berapa sih kalau kayak tim-tim misalkan yang kita sebut tim-tim yang agak kurang terkenal misalkan? Apalah. nggak bisa kalau ngomong tim kurang terkenal. Iya, jangan Tim kan tahu dong gua nggak semua. mau ngomong gitu juga deh. Iya. Ntar Tahu semua, tahu. dianggap mendiskreditkan tim Iya. ya. Anggaplah tim yang nggak ada di 5 besar yang tadi deh. Iya. Nah, itu minimal gaji berapa kira-kira, Mam? Anak baru lah. Biasanya kan nomornya itu 33, 44, 22 tuh yang anak U20 kan. Itu gaji berapa Mam kira-kira, Mam? Ya gitu-gitu, Mam. Nggak apa-apa bongkar aja lah ya. Tahu aja lah Iyalah. kan Abang Bor kan. Siapa yang mau negor? Iyalah Abang Bor. Tahu gue sih kalau tim-tim yang Di luar 5 besar. Iya. Nah, yang tadi lu sebutin. maksimal 2,5 Maksimal tuh ya. Iya. Untuk U20-nya ya. Itu gede dibanding lu dulu zaman seumuran dia ya? Iya dong. Gue pertama kali dibayar 900.000 1 bulan. satu seri. Lah, gila. Tapi satu seri itu dikit. bisa mainnya banyak. Dan itu kan nggak ada gaji. Misalnya nih satu seri nih waktu 2009 mainnya 4 hari. Lah menang kalah tetap aja dibayar segitu. Terus main lagi bisa bulan depan atau gitu. 3 minggu kemudian. Oh, beda kayak sekarang lah ya Iya, sekarang sistemnya. kan lu mau gimana pun ya gaji lu.
gaji bulanan. Lah waktu itu gue malah latihan aja, malah gue anak bawang. 2009 timnya menurut gue itu udah hebat tuh gue tuh timnya, bukan guanya. Ada Bang Sayan, Benny Hera, Enkur, Iya. Bang Surya tuh yang gede. Iya. Tahu nggak lu yang UI? Iya tahu. Nah itulah. Berarti kalau misalkan gitu, sekarang industrinya udah lumayan jadi ya? Industrinya ada berkembang, tapi buat balik lagi making money buat tim kayaknya sulit. Sulit. Betul. Gimana caranya Imam nih biar balik modal, Mam? Lu ada ide? Lu kan Abang Bor nih, luas nih, jualan trofi juga. Wah. Kayak susah ya, Mam ya? Jadi ada duitnya susah ya kayaknya. Gimana jawabnya ya? Sekarang nih, yaudah, udahlah lupakan pertanyaan Iya, itu. itu. Karena memang susah ya. Susah. Nah, contoh gini misalkan, pemain timnas sama non timnas beda gak sih gajinya? Beda dong. Enggak, tapi kan kalau dia pernah timnas, abis itu udah nggak dipanggil timnas lagi, gajinya masih gaji timnas. Masih di rate tengah-tengahnya. Ex timnas nyebutnya. Oh, ex timnas. Iya. Itu di kontrak ada tuh biasanya tuh. Nggak ada, cuman itu udah range tertentu. Jadi turunnya nggak bakal jauh. Misalnya taruhlah Imam 8 di tim ini 10. Ya terus tiba-tiba moving ke tim B. Ya tergantung nih tim B-nya makin sehat ataupun memang cukup sehat ataupun low. Ya itu akan turun juga budgetnya. Tinggal menyesuaikan aja. Nah, mungkin ada kalau yang ex timnas sama begitu juga. Tapi biasanya dia akan pilih, kalau ex timnas dia akan pilih tim yang akan bisa nge-push dia buat ke timnas lagi. Tuh, jadi mereka akan nurunin harganya sedikit. Yang penting gue kejar dulu nih biar gue masuk timnas lagi. Karena kesempatan di tim yang ngebuang dia mungkin menit bermainnya berkurang. Kedua ya ada nasib baik atau nasib buruk sih biasanya. Iya. Tiba-tiba lu ke tim ini lu nggak cocok. Tiba-tiba gue main di tim kecil, wah gue paling bersinar bisa dipanggil tim besar atau dipanggil timnas gitu. Biasanya begitu sih. Tapi nih, kalau bursa pemain nih, kayak gini nih, lu kenapa nggak main futsal lagi? Gue mau nanya. Aduh, udah tua juga sih pertama ya. Iya. Yang kedua, tim Jakarta nggak ada yang mau. Adanya di luar. Ada di luar Ada kota. di luar. Kalau keluar kota buat ngapain gua? Apa yang gua kejar lagi sih? Bener. Kerjaan ada, terus juga anak di sini, ya kan? U20 juga udah jago-jago. Iya. Udah hebat-hebat. Hebat ya. Paling kalau misal mau main lagi ya sekedar menjaga nama sih, Iya. eksistensi. Esensi. Gitu sih. Nah, kalau seandainya nih, kayak sekarang nih, biasanya yang ngubungin pemain itu timnya, atau lu yang ngubungin timnya? Tim dong, tim pasti kontak pemain. Itu tim tuh udah mulai gerilya bergerak ketika liga sudah bergulir. Ini oke nih, kita udah main ya di pekan pertama, besok pekan kedua. Di pekan kelima keenam itu pasti tim udah pasti bergerilya gitu. Mikirin buat season berikutnya. Betul. Oh. Bahkan preparing buat seri 2 mana yang dicoret nih anggota gua. Ini bisa ditambal yang pemain dari sini gitu. Oke. Itu manajer tim ataupun coaching staff lah udah pasti ngeker-ngeker pemain. Oh. Oke. Itu bakal terjadi dealnya justru di situ. Oke. Itu udah lumrah banget itu, Mak. Oke. Terus kan gini, misalkan nih lu di Cosmo putaran pertama lu mainnya bagus, lu mau di hire sama Halus misalkan, itu pas lagi di hire, lu bilang nggak ke Cosmo nih gue ditawarin sama klub ini begini, mereka bilang ke lu atau mereka bilang ke Cosmo? Pertama tim bakal bilang dulu ke pemain. Lu kalau lu mau baru tim akan kontak ke manajer tim. Bisa nolak nggak timnya? Bisa dong. Kan kontraknya kan 1 musim. Dan kalau tapi yang gue tahu sih semua tim ya jarangnya, tapi ada 1, 2 ataupun beberapa orang yang nahan pemainnya. Biasanya akan dilepas juga. Tergantung pemainnya mau nggak gitu aja. Biasanya dilempar. Oke nih pelatih ini nih, gue mau pemain lu nih. Pemain lu mau pindah nggak? Ya udah gue tanya dulu pemain gue, lu mau pindah nggak, lu tawarin nih. Biasanya akan begitu sih. Biasanya ditawarin dulu ke pemain. Katakanlah pemainnya mau, tapi klubnya nggak mau. Nggak dikasih. Nggak Kan dikasih. butuh surat keluar. Tapi duitnya ada duit transfer gitu gak? Ada sekarang nih. Anjas gila. Sekarang Keren. enak nih. Keren ya? Iya sekarang enak nih. Jadi ada ininya, maksudnya ada ya lu beli pemain gue nih 20 juta misalkan kayak begitu, atau 100 juta misalnya. Ataupun ada beberapa bos lah yang emang ngotot banget, ngebet banget pengen pemain,
Udah gue bayarin di sini nih kontraknya, Kontraknya. ataupun gaji sisanya gue yang bayar. Itu ada juga. Dia bahkan rela sampai gue mau pemain ini berjersey tim gue. Ada itu. Itu mah udah sering terjadi juga. Tinggal pemainnya aja mau apa enggak. Iya. Cuma gini, kadang-kadang kalau pemain nerima dia bisa blunder juga. Karena dia series pertama nih dia lagi enak-enaknya main nih. Performanya lagi di atas, tiba-tiba dia penyesuaian lagi untuk pindah. Kalau emang pemainnya mentalnya oke, ya dia makin tarik kenceng. Kalau misalnya butuh penyesuaian lagi, ya lu blunder. Gitu Iya, sih. iya. Mam, kalau pemain yang paling mahal bayarannya siapa sih, Mam? Lokal. Yang timnas sekarang lah. Yang timnas Pasti. ya? Tapi emang dia di timnas digaji gak sih? Digaji. Digaji ya? Tapi padamu negeri. Anjir, gue mendengar istilah padamu negeri. Iya nggak bisa protes dong. Iya bener. Ibu Pertiwi memanggil. Iya sih, harusnya kalau usah digaji juga mau ya. Harusnya. Iya, bela negara ya kan. Tapi kan kita harus inilah. Enggak, yang kayak BBS misalkan. BBS tuh paling mahal berarti ya? Menurut analisa gue nih. Sekarang? Heeh. Enggak. Menurut gue ya. Oh gitu. Ada yang range-nya udah sama kayak BBS sekarang. Oh. Iya. Tapi untuk dengan umur segitu BBS di angka seperti sekarang itu masih tinggi. Oke. Nah, BBS juga bukan pemain muda lagi. Iya. 31 kalau nggak salah. Iya, betul. Lu berapa, Mam? 35. Oh seriusan? Iya. Tahun ini gue 35, makanya gue Gokil. mikir ngapain gue keluar kota. Iya benar. Pegel banget. Iya. Siapa, Mam, yang bisa mengikutin BBS gitu levelnya, Mam? Menurut pembacaan lo ya. Ini kan lo so tahu juga nih. Sebenarnya nih kalau gue sih gue mau tahu nggak setahu, cuman masa dibongkar ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah. Menurut analisa lo ya. Runtuh Boy bisa sih gitu. Runtuh Boy, Iqbal Iskandar, Al-Bagir kalau mau pindah tim, Evan kalau mau pindah tim. Ini bukannya mengecilkan budgeting timnya Bagir sama Evan ya, tapi kalau misalnya mereka mau pindah tim, ada yang budgetnya segitu juga. Mau Maksudnya bayar gini, dia. untuk menaikkan dia punya salary kan kita kayak pindah kerjaan lah. Betul. Jadi kalau dia minta angka segitu dia bisa pindah. Iya. Gitu. Dan di ACC sama si owner, lu mau berapa gitu. Dan Bayu pun menurut gue ada juga yang nawarin dia lebih dari itu di tim di tahun sekarang ya. Cuman Bayu tetap memilih untuk di pendekar. Iya, pendekar kan duetnya sama nomor 1 dunia cuy. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Iya. Padahal dia belum main loh, masih cedera. Masih cedera ya. Iya. Besok nih pendekar lawan Black Steel. Iya. Nonton? Main bay. Nonton gak lu? Ya nggak tahu sih. Top Gua score buka males stand. kalau ke Top score gor. buka stand. Emang apa? Ditanyain mulu bang, ngapa sih nggak main? Males banget gue ke gor begitu. Bang, nggak seru bang, nggak ada lu. Pala lu. Nggak ada gue juga tetap liga main lah. Emang siapa gue? Iya. Dulu lu kapten ya, Mam, pas lagi main futsal Cosmo ya? Iya. Iya kan? Ada lu, ada Andre Armaji ya? Satu tim kan lu? Iya. Iya kan? Di JK juga kapten. Gokil Kapten Imam. Nah, balik lagi Kapten. Kalau kayak misalkan si anak-anak muda yang baru timnas kayak U20 gitu-gitu tapi ikutan timnas. Begitu dia balik ke klubnya gajinya naik tuh ya, berarti disesuaikan. Naik. Tapi mungkin nggak kayak senior ya. Iya betul, naik. Ya otomatis karena label. Lu tadinya U20 pelengkap tim, Iya. tiba-tiba lu masuk timnas, lu U20 reguler tim. Iya benar. Kontraknya pun pasti kontrak reguler, bukan kontrak U20. Oh iya benar. Itu pasti. Berarti gue kalau sebagai owner tim staff gue atau tim pemain gue diambil ke timnas kesel juga. Anjir gajinya naik dong. Gak bisa nih jadi bos Gak kita nih, Gak bisa perhitungan. Gak bisa. Aduh ngapain dipanggil sih kan. Nah sekarang seputar kehidupan nih, Mam, anak-anak futsal, Mam. Lu kan pernah ngerasain tuh punya penghasilan dari futsal, tarkam, semua segala macam. Feeling gue lu kan pasti ngerasain 2 digit mulu tuh tiap bulan tuh, dari mulai tabungan lu tuh tarkam, tabungan lu dari futsal, semua segala macam kan. Tapi gue denger anak futsal juga ya nggak bedanya juga sih, anak bola juga kayak begitu ya. Ada yang mereka kelihatan redup gara-gara kehidupan di luar lapangannya, Mam. Ya itu sih memang Parah-parah, Mam, katanya, Mam. itu sih memang cobaannya. Gitu ya, Mam. Itu sih memang cobaannya. Ya jangan nggak usah jauh, gue juga begitu.
Iya juga, lu juga gitu ya. Tergantung pribadinya aja sebenarnya. Kalaupun menurut gue pribadi nih ya, itu bisa salah juga. Terserah lu mau di luar lapangan gimana, yang penting di dalam lapangan lu tetap profesional gitu. Kalau emang jamnya latihan ya lu latihan, jamnya lu diminta push buat kencang sama pelatih ya push. Tapi kalau after training jam malam lu mau keluar, lu mau ngapain juga, mau lu balik pagi, ya nggak masalah kalau gua ya. Dan ada beberapa pelatih yang fair kayak gitu. Ya lu mau ngerokok aja, lu mau mabuk aja. Yang penting jam latihan lu nggak bisa telat. Pertandingan lu nunjukin taktikal individu, taktikal grup, lu masuk. Sejauh ini gue normal-normal aja, oke-oke aja. Itu banyak juga pelatih yang fair begitu. Tapi memang untuk karir ya 5-6 tahun ke depan lu bakal menurun karena aktivitas lu di luar lapangan yang jelek itu. Iya. Gitu. Dan udah gue alamin juga itu. Tapi emang anak futsal kayak kan dia tuh kan followersnya beberapa gue liat nambah ya kan, yang awalnya main di klub kecil keringet bau ya kan, kaos kaki bau segala macam, tiba-tiba punya followers nambah, followers 20.000, 30.000, tiba-tiba mulai demen cewek, tiba-tiba gitu. Demen cewek mah dari dulu. Dari dulu. Enggak, mas gue jadi kalau kata orang Sunda tuh banok, bangor lah. Itu ada ya Mam kayak gitu ya Mam ya? Kalau gue boleh persentase sih 80-20 lah. 80 yang begitu. Anjir, seriusan lu? Iyalah, anak futsal, anak laki, penghasilan banyak, dengan gaya hidup bebas, dia mau beli apa aja, ya tinggal jaga diri aja. Lu masuk 80 apa 20? 80. 80. yang 20 siapa Mam? Aduh, nggak apa-apa ini mah. Ini prestasi pribadi yang bagus yang harus dicontoh. Iqbal 20 tuh ya. Suni. Bagir. Bagir. Padahal Bagir punya segala macam kriteria untuk jadi cowok brengsek. Ya? Iya. Gir, tinggal begini. Gir, mau abang jual nggak? Bener juga ya. Jual ke brand, bukan jual yang aneh-aneh. Iya. Itu Bagir dipajang di Senayan City juga banyak yang merapat tuh bro. Iya bro. Gir, ikut abang Gir gitu. Ada nih yang mau terakhir makan mah tenang aja. Habis itu bisa ya Bagir kesana, gue kesini, gue dari pokoknya Bagir kalau dibeliin ini, abang kayak size kakinya yang ini. Lanjut siapa lagi Bagir? Ada Ais juga oke Ais. Dewa oke Dewa Rizky. Mungkin masih muda kali ya. Iya. Belum terkontaminasi. Dewa tuh main di mana sih? Sekarang Cosmo ya? Kemarin gue nonton dia nomor 8 kan? Bukan, itu Reza Gunawan. Itu Reza Gunawan. Dewa nomor berapa? 11 apa ya? 16, yang kumisan bukan? 16. Yang kumisan bukan? Iya. Oh itu ya? Nomor 5 apa 16 gitu lah. Oh iya. Gak pernah tanya gue juga. Pokoknya Dewa anak baik juga. Terus ya itu aja deh. Itu doang? Okay. Sisanya mah futsal. Sisanya berarti kalian 80% difitnah. Sisanya 80% kalian pasti pernah keluar malam sama saya. Ternyata ini bajingannya. Iya. Terus jadi kalau emang godaannya gitu ya, Mam. Maksud gue karena kan futsal tuh komunitasnya kecil. Iya betul. Komunitasnya kecil, pemainnya itu aja. Lu mau tarkam dari ujung Indonesia sampai dimanapun, pemainnya pronya itu aja pasti. Di ujung Kalimantan, di ujung Sumatera, di ujung Sulawesi, pemain pronya itu aja pasti yang tarkam. Iya. Gak mungkin ada yang baru. Terus kalau pemain futsal tuh rata-rata godaannya tuh mabok kah, cewek kah, atau apa sih Bang? Jarang sih yang kalau misalnya teman-teman minum ya dia pasti juga minumnya yang private ataupun yang nggak mau dilihat orang. Tapi banyak juga yang suka minum juga. Yang tadi gue jelasin kalau memang dia waktunya buat minum ya mereka punya room ataupun punya space sendiri. Palingan ngajaknya orang-orang tertentu ataupun memang yang udah tahu aja. Kalau cewek sih kayaknya nggak pemain futsal aja deh. Kalau godaannya cewek, pengusaha juga loh. Terus lu nunjuk sama gua. Kalau cewek semua deh. Iya gitu ya. Tapi maksudnya karena gua ngeliat tuh beberapa kayak gua tuh sebenarnya ngeliat story-storynya udah tahu nih orang bener nih. Ini orang kagak nih. Itu bisa dinilai memang. Bisa dinilai ya. Dan pun gini ya. Jadi anak-anak yang gibah ya. Bandel ya menurut gue, bukan bandel dalam arti kriminal.
mereka pun pada akhirnya punya jangan ngajak dia mah bener-bener aja tuh lurus-lurus aja, kita aja. Itu akhirnya punya gimana teman circle sendiri gitu. Nggak mau ngajak mereka juga, namanya bandel mah ngapain diajak ya kan. Nggak enak ngebandel sama orang yang nggak bandel itu. Pernah gue kejadian tuh. Gimana? Gue sebut aja ya. Aduh bang, maafin ya. Sama asisten pelatih Kancil, Bang Sumi. Lah gue kan satu tim ya. PON 2012 satu kamar gue bandel nih. Bang, mohon maaf ya, nanti abang jangan tidur di mes dulu. Oke abang tidur rumah dah. Gue mau keluar malam sama sini. Tiba-tiba abang gue manggilnya kayak abang. Gue balik subuh, dia tidur sini. Emang mes ya kan. Aduh, gue bilang udah biarin apa, gue mau keluar gitu ya. Iya. Tiba-tiba lu ngapain sih gini-gini. Bang kan tadi saya udah bilang saya bakal keluar, abang jangan tidur sini makanya. Sorry ya Bang Sumi, saya jolimin mulu 2012. Itu salah satu abang-abangan yang lurus juga tuh. Banyak lagu kan juga pasti diajarin sama seniornya, bukan diajarin ya, melihat pergerakan senior. Waduh, begini banget nih. Aduh, bahaya tapi enak. Terus kalau misalnya keluar apa namanya, kalau keluar malam kan biasanya ada latihan paginya tuh. Betul. Itu pusing tuh pagi Mam. Atau lu biasa aja tuh? Gua tuh tipikal yang kalau emang mau keluar malam, paginya gua nggak tidur dulu. Jadi lanjut latihan. Lanjut latihan dulu, baru after tidur. Latihan baru deh tembak sampai latihan sore lagi. Jadi bodo amat tuh kehidupan gua yang di handphone. Pokoknya habis latihan, palingan nih latihan ya jam enak sih memang jam 7 jam 9. Cuman ada tim juga kan yang mulai jam 8. Tapi pengalaman gua tuh gua selalu mulai jam 7 jam 9. Gua enggak tidur dulu. Gua keluar malam aja. Terus ya gua lanjut aja dulu. Habis latihan baru dah gua kunci semua, gua tidur. Tapi gue udah pasang alarm 3:30 udah latihan lagi. Gitu. Tapi kan lama-lama performanya turun pasti Mam. Tadi kan gue udah bahas 5-6 tahun kemudian pasti terasa. Iya. Gitu. Tapi nih kalau boleh tahu nih sebagai pengamat sepak bola nih, pengamat futsal. Siapa atlet-atlet yang karirnya akan berkembang dan akan redup? Wah, kalau redup mah jangan dong. Iya, ya udah berkembang aja. Kalau berkembang. Ntar yang gak disebutin berarti redup. Emang dia ya paling jago emang. Tadi kan kita berhasil mancing yang 20. Yang 80 yang disebut berarti masuk. Ini aja kita sebutin di per tim ya, gimana? Ya, satu orang ya. Ya. Kalau dari halus dulu deh mantan tim gue. Yang bakal berkembang sih menurut gue ada kakek nih. Dia bukannya udah tua ya? Tapi ya memang dia bukan pemain muda dan masih bisa dibilang senior juga sih di tim sekarang ya. Makanya kan dia dijadiin kapten. Terus kenapa dia bakalan bagus? Kemarin dia main di mana? Gue nggak kenal. Kemarin dia di Pendekar. Oh. Tapi seri 2 kena out. Oh. Iya. Karena beda-beda sih kriteria sama cara main ya. Dia semangat juang tinggi. Walaupun memang kalau misalnya dari segi taktikal banyak yang lebih baik dari dia. Tapi semangat juangnya tinggi gitu ya. Semangat juang tinggi, terus dia bisa ngebawa teman-teman ataupun junior menurut gua jadi semangat ataupun dia masuk yang 20 apa 80 nih? Sekarang ya. Sekarang masuk ke 20 dia. Oh gitu. Kalau kemarin 20 80. Berarti dia tobat ya. Ya udah. Ke Pendekar gua pegang Raka sama Rian sih. Nih bocah berdua kayaknya semakin membaik setiap tahun. Oh, Raka sama Rian gue nggak tahu tuh. Nomor berapa? Raka Febrianto itu ya, yang Kalsi itu ya? Iya. Sama satu lagi sama siapa? Rian. Kaptennya sekarang. Nomor 13. Oh, oke. Terus kalau di Cosmo dia masuk 20 apa 80 tuh Raka sama Rian? 20 dia. 20. Dia gua ajak bandel gak mau mulu berdua. Oh gitu. Udah Mam gak usah digodain Mam. Makanya gua ajaknya ngaji. Kuliner makan terus. Makannya makan yang gak bener ntar. Iya makanya sih. Makanya alhamdulillah ada tembokannya juga. Tembokan. Terus dari Cosmo ya. Cosmo gue sih ya tetep lah Reza Gunawan sama Dewa sih. Emang layak mereka. Mereka timnas dua-duanya ya? Iya betul. Timnas masih muda dua-duanya. Reza Gunawan sih gue nonton, keren sih. Licin sih memang tuh bocah. Keren sih asli.
gue ngelihat diri imam di dalam diri dia gitu. Enggak. Bagusan dia. Bagusan dia. Tapi gue seumuran dia waktu itu, gue merasa memang tenaga gue sama kayak dia, cuman mungkin daya jelajah dia lebih tinggi. Kalau gue karena tipikalnya SSB, mungkin gue lebih seneng duelnya. Jadi dia kan jarang duel nih, dalam arti kata selalu menghindari bentur-benturan. Kalau gue masukin terus. Tapi gue ngelihat nih bocah ngeri juga. Tinggal tambah menurut gue 3-5 kilo lah badannya biar. Iya, Reza Gunawan kayak kurus ya, terlalu kurus ya. Iya. 80-20 dia. 20 ya. Oh, rata-rata yang berprestasi 20 semua. Iya. Terus gimana lagi ya di BTS ya? BTS kan gak usah disebut ya, semua pemain bagus semua. Tapi Israr nih oke lah. Israr yang baru aja direkrut sama Ortus ya, jadi brand ambassador. Israr Megantara. Nomor berapa dia? 33 apa 44 apa 55. Oh berarti anaknya ini dong, masih U20 dong? Masih U20. Oh iya. Terus di potensi yang gue ngelihat sosok Kaisar muda di dia. Cuman Kaisar muda udah jahat sama tengil, ini bocah belum tengil sama belum ya masih polos lah. Gitu. Berarti nggak masuk 80 atau 20 tuh dia, relatif masih polos lah ya. Iya. Terus jangan lu rusak, Mam. Enggak dong. Siapa lagi ya? Tim mana lagi? Black Steel tetep lah Ardian Sanur. Ardian Sanur sih. Kalau gue kemarin ngelihat si Peter tuh yang rambutnya pirang kayak lu. Tanpa mengurangi rasa hormat. Iya. Banyak sih tipikal Peter kayak gitu. Oh gitu. Di sini banyak. Tapi gue ngeliatnya dia daya juangnya gokil loh. Wow gila. Salut gue ngeliatnya. Garis bawahi hebatnya Black Steel tuh mereka latihan sama pertandingan sama kerasnya. Jadi ya itu bentuk di latihan. Emang permainannya kayak begitu gitu. Iya, di latihan pun mereka hantam-hantaman sama teman. Itu yang cedera-cedera gara-gara latihan bukan gara-gara pertandingan. Jadi sama-sama teman hantam-hantam ya memang begitu harusnya. Dan gue seneng tuh ngeliat gaya latihan kayak gitu. Jadi udah pasti pertandingan lebih parah dari itu. Parah dari itu ya, lebih seru. Makanya kenapa gue bukannya Peter nggak bagus ya, tapi menurut gue banyak yang kayak Peter. Gitu. Belum nongol spesialisnya. Ya gue sebagai penonton saat itu nikmati banget tuh. Karena mungkin gue baru pertama kali kan nonton Black Steel secara live ya. Itu enak banget gitu. Gitu. Meskipun secara taktikal gue lebih nikmatin BTS. Ya. Tapi secara body konteks, secara ngotot, wah BTS enak. Black Steel enak banget ditontonnya. Ya kan? Ya, Sani, dia juga mau datang ya. Sani kan membara di lapangan. Gokil. Salut gue, ngeri ngeliatnya gitu. Evan membara. Iya, Evan apalagi rumah tembok gitu. Black Steel, si siapa tadi nomor siapa? Ardian Sanur. Itu tuh kapten kan di timnas. Tapi sekarang lagi cedera ya. Bisa operasi tuh kalau nggak salah. Menurut gue Ardian Sanur ditempatkan dan diposisikan dengan teman bermain mana aja bakal begitu karakternya. Karena ada juga timnas yang dirubah gaya main ataupun gaya paketannya beda, yang nggak keluar juga. Ada itu mah. Kalau gue lihat Ardian Sanur sama siapa aja dia bakal begitu. Cocok ya. Lanjut, Favage. Waduh. Nggak kenal lo namanya lagi. Nggak kenal semua lo ya. Kenal, cuman sekarang dia baru kontrak si Adam tuh ya. Adam Ahlan pemain Tax yang main muda. Dia ada talenta tuh, ada bakat juga. Cuma kalau memang dia tidak melesat dengan umurnya lebih cepat, dia bakal tenggelam cepat juga. Kenapa gue bilang begitu? Karena pemain-pemain muda yang muncul di Pro 1 sampai 2 musim, kalau lu tidak spesialis banget, lu bakalan hilang. Itu. Apalagi badannya kecil. Bukannya meremehkan badan kecil ya, tapi banyak yang kayak lu, jadi lu harus lebih spesial lagi. Apalagi sekarang nih mentalnya lagi bagus nih dia nih. Lagi kemarin ngegolin ke gawang BTS. Menurut gua mental dia lagi bagus dan lagi pede untuk main di next match gitu sih Adam. Sisanya nggak ada. Nggak ada sih. Kancil. Menurut gua sih kuncinya di 2 sih, Nizar sama Marvin gua. Masih ya Marvin Alexa ya? Iya menurut gua. Nizar tuh siapa ya? Kiper bos. Kiper. Oh Nizar. Iya. Kiper. Oh iya itu jago banget sih. Gue pernah nonton tuh dia pas lawan
Halus. Enggak, lu pas nonton pas lagi dia megang mic kali. Nazar. Seperti mati lampu ya. Enggak, yang kita nonton kan lawan Halus kan. Wah gila, tangannya ada banyak banget tuh. Jago Iya, banget itu. jago dia. Gokil. Ada Pipo juga sih, Pipo oke juga Pipo. Filippo. Filippo ini. Tapi itu rising star dari 3 tahun lalu kayaknya. ya, tapi kalau gue lihat kerja kerasnya sama daya juangnya buat ngebuktiin diri dia sendiri sih dia oke. Terus mana Nizar masuk 20 apa 80? 20. 20. Kalau tadi tuh si Ardian Syanur 20. 20. Enggak ada yang 80, enggak seru nih. Lah, Berarti itu bukti kalau yang 20 yang bisa berkembang ya. iya, Iya. yang gue lihat yang oke-oke aja. Mudah-mudahan tidak tidak cedera lah. Oke. Kalau tidak cedera tuh mereka yang gue sebutin bakal panjang tuh. Maupun main di tim mana juga. Karena kan yang ditakutin cuma cedera kalau pemain. Itu sih. Tapi kalau gue udah nggak tahu lagi tuh nama tim-timnya. Apalagi yang belum unggul. Unggul ya, aduh unggul sedikit yang gue tahu, cuman yang gue lihat sih masih di Bagus sih. Bagus namanya. Iya, Bagus Simawan. Oh, Bagus Simawan, tahu gue. Dia ex Famus kan, juara 3 kali. Sama gue lihat tuh unggul si Bagus main dimanapun memang karakternya kayak gitu. Memang pekerja keras dan emang dari nol dia nggak tahu futsal, dibentuk sama almarhum sampai sekarang. Iya. Tipikal pemain kerja keras bukannya bakat. Iya. Kalau di Liverpool tuh kayak Jordan Henderson. Liverpool dong. Iya dong, di Liverpool. Di MU enggak lagi bagus MU. Sialan. Dulu dia kalau ketemu gue, iya bos, diam. Sekarang lagi menang terus. Si Bos Putra seneng banget tuh MU menang mulu. lagi anteng dia. Tapi Mam, pernah gak sih Mam kalau menurut lu timnas itu salah milih pemain Mam? Enggak dong. Menurut lu gitu kayak nih ngapain dia ada di timnas gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Pasti selalu bener tuh ya. Timnas otomatis pemain yang dipanggil ya pemain yang lagi siap-siapnya, yang lagi top-topnya, yang lagi performnya di liga pun oke. Ada nggak pemain yang menurut lo belum dipanggil timnas tapi harus dipanggil? Sejauh ini memang yang dipanggil timnas menurut gua pribadi pun itu yang terbaik. Emang yang terbaik. Makanya enak juga sekarang kan nonton timnas. Iya sih. Dari segi permainan, dari segi mental, dari segi kekompakan di dalam dan di luar lapangan. Iya. Itu bukti kalau anak timnas tuh 20 semua berarti? Enggak juga sih. Enggak juga ya, ada yang 80 ya? Ada yang 80. Cuman ya karena labelnya mereka udah timnas, jadi harus ngejaga kondisi, pinter-pinteran aja. Iya. Ya elah, anak timnas juga ngerokok mah ngerokok aja. Oh iya. Iya, itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing. Kan menurut gua kalau misalnya lu pun ngerokok ataupun mabuk, lu latihan tiap hari itu bakal ketutup juga. Lu latihan pagi sore. Pada akhirnya capek juga misalnya ada yang ngajakin entertain, aduh, Entertain anjing bahasa. besok pagi gua latihan nih. Bakal punya pemikiran begitu juga. Iya. Apalagi targetnya, wah, gua belum dilirik, gua udah masuk tim, tapi gua belum nggak masuk skema tim nih. Dia pasti akan kejar itu dulu. Gua nggak mau cuman sebagai pelengkap tim doang ataupun di timnas nggak pakaian ataupun ya cuma sekedar dipanggil doang. Pasti punya target pribadi masing-masing. Itu yang gua senang sama anak-anak sekarang yang di timnas. Mereka mau diajak bandel hayu, diajak serius pun ayu, gitu. Bagi yang bandel, kalau yang enggak mah enggak. Nah sekarang terakhir nih, ini sangkut pautnya sama brand. Mereka kan sekarang udah jadi brand ambasador inilah, inulah, baik itu brand besar atau brand UMKM lah. Kontraknya gede-gede nggak sih, Mam? Tergantung brand. Kan gue orang toko ya, gue nggak ngerti ya. Maksudnya kalau dari ortus gitu. Tapi kan Anda udah pernah nge-branding pemain juga. Oh iya, dulu waktu di PAN nih. Kemarin toko Anda berapa brand ambasadornya? BBS doang. Lah pemain bola Valeron, Shafira Ika, Rank Sport baru banyak. Iya betul. Iya. Gue gak punya benchmarking, gue pengen tahu. Kalau dari brand-brand gitu gede gak sih? Tergantung, balik lagi ke label. Mereka tuh ada yang cuma support barang gitu ya? Atau Itu yang gue bilang, balik lagi ke label. Lu label lu enggak ke label. Oh, lu label timnas apa enggak? Kalau lu memang ex timnas dan menurut mereka self brandingnya masih oke, dipertahanin dengan nominal angka yang beda. Ataupun dengan tidak ada nominal angka, hanya di produknya dibesarin. Gitu sih, setahu gue ya, gitu. Alhamdulillah sih gue kontrak lama tuh sama Nike Hans.
Nike Hans. Hampir 12 tahun gua kontraknya. Iya, sepatu dikasih oleh Nike Hans. Iya, Dari bos gua- Hans. Iya, betul. Jadi gue nggak perlu lah aparel lain. Tapi kan lu Ganior waktu itu. Iya, itu kan Masih gak Ganior? Masih. Itu kayaknya sampai mati deh. Iya. Gokil sih. Sampai dia tutup itu mah kayaknya. Tapi kalau misalkan si atlet-atlet itu dia itu brand itu juga mentingin jumlah followers gitu-gitu kali ya. Sekarang iya. Sekarang sih iya. Karena kan yang tadi gue bilang, gimana caranya. Sekarang pun pemain pada mikirin sosmednya juga, nggak main sembarangan juga. Ya kalau mungkin yang sembarangan ya gue aja sekarang. Karena menurut gue nggak ada terikatan sama brand ataupun yang memang harus nilai jualnya gue angkat. Dan gue tidak membantu penjualan mereka. Jadi gue mau seambrulnya sosmed gue ya gue yang kelola. Tapi sekarang rata-rata pemain timnas sama pro pun bikin self brandingnya oke. Oke. Entah itu dikontenin sama si brand atau nih bocah udah paham lah gimana cara main sosmed dan menghasilkan dari sosmed gitu sih. Oke. Menurut lo nih yang paling bersinar dari semua pemain-pemain itu di PFL kali ini, pemain asing tapi siapa? Ricardo dihitung gak nih? Jangan deh selain dia. Nggak seru, dia pasti bersinar dia mah. Tapi dia kemarin 4 sama dia semua yang golin deh. 2 atau 3 dia? Dia satu penalti doang. Nggak nonton. Penalti second. Kalau gue lihat sih dengan sekarang ya, gue nggak ada yang kenal juga sih. Cuman Kan lo nonton. iya betul. Cuman belum gini ya. Pemain asing nih rata-rata ya di Indonesia. Gue lihat 4 musim terakhir mereka nggak akan tune in di 1 sampai 3 match pertama. Itu tuh semuanya. Bahkan yang Fahid pun yang bertahun-tahun di Indonesia, Ali Abidin di tahun pertama, di match pertama, match ketiganya yang pertama kali dia datang, dia nggak bagus-bagus amat. Yang tadi gue bilang makanya ada tim yang ganti pemain di seri 2 pemain asingnya. Padahal dia udah ngeluarin budgeting tinggi banget. Ternyata harus diganti. Ya, bukan bilang beli kucing dalam karung. Emang kadang-kadang beda juga liga kita sama liga yang sebelum mereka mainin. Ricardo juga mengakui kok. Liga kita cepet-cepet. Oh gitu ya. Hari terus. Makanya menurut gue di musim ini sih pertama ya tetap masih Ricardo ya. Kalau kedua si Ali. Enggak sih Ali sih. Enggak. Gue seneng justru mantan ini pemain asingnya BTS, Yeginho itu yang tinggi. Yeginho. Heeh. Yang Paling kan yang gue lihat tuh masih pemain BTS tuh satu gue lupa namanya yang sekarang. Gavi. Gavi. Galo. Iya. Bukan Galo, yang satu lagi yang kemarin golin. Iya Galo nomor 11. Bukan. Bukan nomor Galo ya? berapa? Yang nomor Diego. berapa? Dieguinho. Oh Dieginho Ya. yang di BTS. Iya. Paling kan 2 orang itu sih. Oh gitu ya. Kalau misalnya Ali. Tapi gue nonton terus Dieginho. Keluar Brazil ya. Iya. Enak banget ngeliatnya. Iya, itu pun yang pemain BTS yang sebelumnya yang tinggi di seri 1 pun menurut gua B aja yang sebelumnya ya. Di seri 2 jago banget. Jago banget seri 2. Itu sih. Gua nggak nyangka tiba-tiba dia di-cut. Ternyata memang udah deal sama pemain ini dari sebelum liga berakhir musim lalu. Oh, oke. Itu. Terus Mam, kalau lu tahu Mam, si Pendekar bawa Ricardinho ke sini berapa sih angkanya Mam? Wah, ini masih nggak tahu, Nggak tapi tahu. kira-kira aja lah ya. Kira-kira aja. Untuk 1 musim sih 1 M dapat lah untuk dia sendiri. Gitu ya. Iya. Belum termasuk apartemen apa semua segala macam gitu nggak? Apalagi dia bawa istri, apartemennya harus bagus tuh. Iya. Bagus sih apartemennya, gue tahu. Ya gue tahu. Fasilitasnya gue tahu semua ya. Gitu ya. Iya tahu. 1 M lah itu mah. 1 M. Ya wajar lah ngedatengin pemain terbaik dunia. Iya sih. Tapi itu kecil sih menurut gua. Dengan level kayak dia ya. Terjangkau banget sama Atta Halilintar mah 1 M doang mah. Ya mungkin kan bisa salah, bisa lebih kan. Iya. Ya mudah-mudahan bos Atta rezekinya ada terus. Iya. Jadi next
Habis Icar Indo ada lagi Iya, gitu. amin. Biar makin Nggak kayak postingannya tuh kapok. itu kan Liga 2. Liga futsal jangan dah. Soalnya kalau ada Ricardinya apa yang nyayur gua juga jualan sepatu. Betul. Semua nyambung. Semua nyambung. Nah, Mam terakhir Mam buat anak-anak futsal yang kira-kira mau jadi pemain pro, lu ada tips-tips nggak terutama urusan-urusan layak nggak nyari duit di sini segala macam atau udah mulai layak dan lain-lain? Kalau cari uang di futsal layak menurut gua. Tapi untuk pegangan lu ke masa depan, lu benar harus punya karakter yang kuat. Lu kalau emang lu mau timnas, lu harus timnas dalam jangka waktu yang lama. Lu nggak bisa hanya sekedar timnas 1-2 tahun. Kalau memang lu mau cari uang di futsal ya. Terus kalau lu mau jadi pemain pro, lu udah harus disiplin hidup. Lu tinggalin semua 80% tadi itu ya. iya, lu tinggalin tuh hebring-hebringnya sosmed. Lu tinggalin teman-teman lu, malam lu benar-benar fokus latihan. Kayak Iqbal lah ya, Iqbal Suni itu ya. Betul. Contoh ideal tuh ya. Rio Pangestu juga ya. Rio juga. Rio 20 apa 80? Udah 20 sekarang. Sempet 80. Sempet 80. Karena udah nikah. Jadi 20. Yo, bukan gue yang ngomong ya. Enggak, soalnya Rio gue undang ke sini Bang, takut salah ngomong Bang. Nah, pada dasarnya setiap teman-teman timnas menurut gue nggak banyak juga yang public speakingnya bagus. Oh iya. Itu. Jadi Benar. dia hanya kelihatan di sosmednya Iya sih. berwibawa. Padahal kalau lu mau tegur mah tegur aja. Kalau teman-teman followers atau teman-teman fans, mereka nggak akan sombong. Pasti kalau misalnya ada waktunya pasti foto bareng ayo. Cuman karena mungkin segan aja. Iya. Itu aja sih. Iya. Beberapa orang doang yang bisa public speakingnya bagus. Iya. Termasuk Bagir bagus ya kan. Iya, Bagir juga salah satu yang bagus. Mm-mm. Oke, sekarang Imam adalah contoh bagaimana lo bisa menikmati futsal di fasenya. Dan sekarang dia jadi profesional lo ya. Lo bekerja di Walletku itu kan, sambil mensupport beberapa brand-brand yang masih dalam lingkup sepak bola dan olahraga lah ya, Mam ya. Gue sih seneng aja kerjanya masih di hobi sama di kesenangan gue itu aja sih. Betul. Dan ya kita doakan semoga Imam lancar terus karirnya, Mam. Amin. Gue denger lu mau mengakuisisi Walletku tuh si Bos Putra mau lu beli ya. Wah. Sahamnya. Gue kalau ada duit gue mau bikin tim. Oh gitu. Iya. Kayak gue ada tadi dong. Tapi Iya. gak cocok dong kayak kalau gue ya. Iya, lu perhitungan. Lu gua mau mah- bikin tim? Iya. Kenapa? Ya gue karena gue passionnya memang seneng ngurusin tim aja, bukannya pelatih ya. Gue nggak suka gue ngelatih. Oke. Gue takut pemainnya kayak gue. yang ngegocek pelatihnya mulu, gue takut. Diomelin nggak ngerti ya, batu ya. Gue takut. Iya, Jadi gue pengennya memang kalau gue punya ada yang support, ya gue Bos Putra lah tuh suruh bikin tim. Yang ngatur. Ya. sabar. Iya. Dia pasti ada momen ntar. Ada momennya. Waduh. Spoiler. Oke, Tops. Itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan lo sehat selalu. Ambil pelajaran dari Imam. Baik Imam gua atau Imam bintang tamu. Ambil pelajarannya. Jadikan hikmah negatif-negatifnya. Iya, Jangan betul. dilakuin yang negatif-negatifnya. Iya. Semoga mereka jadi yang 20% itu tadi ya. Amin. Nah, kalau kata Bung Yuke, tadi kan gua habis ngobrol sama Bung Yuke, katanya sulit menjadi orang yang sedikit. Setuju. Ya kan? Setuju. Jadi orang yang sedikit tuh sulit. Jadi orang kebanyakan gampang. Betul. Nah, oke Tops, itu aja. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantops. You'll never walk alone. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?